Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan contoh ancaman di Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu terorisme bom bunuh diri di gerbang Katedral Makassar. Saya Devleria, nomor absen 8. Saya Lelita Dian Egisti, nomor absen 15. Saya Lida Priscilla Siraban dari absen 16. Saya Miftah Hoirunisa, absen 18. Saya Nurlita Adela, absen 28. Saya Riani Vander Gafrila, absen 31. Deskripsi masalah. Jenis ancaman militer berdasarkan sumber ancaman dari dalam, bentuknya ancaman nyata. Tepat pada Minggu 28 Maret 2021, terjadi aksi terorisme di Indonesia. Bom bunuh diri terjadi tepat di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Kejadian ini menambah kasus dari data aksi terorisme di Indonesia. Pelaku diketahui merupakan pasangan suami istri yang menyebabkan 20 orang mengalami luka-luka. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa pelaku berasal dari kelompok Jamaah Ansharud Daulah atau JAD yang pernah terlibat dalam pengoboman terhadap sebuah gereja katedral di Jolo, Filipina. Penyebab masalah. Diduga aksi bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan dilakukan dengan motif balas dendam karena tewasnya M. Yalid D. yang merupakan salah satu dari anggota terorisme jaringan Jamaah Ansur Daulah atau JAD yang gagal bergabung dengan ISIS. Rizaldi tewas ditembak Densus 88 saat hendak ditangkap di Villa Mutiara, Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Makassar pada 6 Januari 2021. Nah, pasangan suami istri bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, L dan YSV diduga merupakan anak buah Rizaldi. Badan Intelijen Negara BIN menduga Pasutri, bomber Makassar, balas dendam karena mentornya terbunuh. Dampak bagi Indonesia. 1. Mengakibatkan masyarakat memiliki rasa saling tidak percaya atau curiga antar umat beragama karena adanya aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, sehingga menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. 2. Terjadi kerusakan fasilitas umum. Ketiga, asas nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah ke separatisme. 4. Mempengaruhi psikologis masyarakat, khususnya korban dari bom bunuh diri tersebut, sehingga tidak mau bersosialisasi dengan banyak orang. Solusi masalah menurut pemerintah. Yang pertama, meminimalisir penyebab utama kasus terorisme dengan melakukan program deradikalisasi. Yang kedua, dengan cara memperketat keamanan negara. Selanjutnya, dengan cara melakukan hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan tanpa membeda-bedakan tingkatan ekonominya. Lalu, membentuk pasukan militer yang bertujuan khusus untuk pencegahan terhadap aksi terorisme seperti pasukan Gegana yang merupakan bagian dari Polri yang tergabung dalam brigade mobil yang memiliki kemampuan khusus seperti anti-teror, penjinakan bom, intelijen, anti-anarkis, dan penanganan KKB. Solusi masalah menurut diskusi kelompok, yang pertama melakukan pencegahan terhadap tumbuhnya bibit-bibit radikalisme dalam warga negara Indonesia. Yang kedua, menjunjung tinggi norma dan agama di masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta orang tua. 4. Melakukan kerjasama yang baik antar aparat dengan masyarakat dalam menjaga keamanan negara. Dan yang terakhir, menyaring budaya-budaya asing yang masuk ke Indonesia. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ada yang ingin bertanya? Saya Miftahul Runisa, absen 18, izin bertanya. Tadi di PPT itu ada separatisme. Sebenarnya apa sih separatisme itu? Selanjutnya, apa ada lagi? Saya Nurlita Adela, absen 28, ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan negara? Oke, selanjutnya, apa yang Anda ingin bertanya? Saya Lailita Dian Egisti, absen 15, izin bertanya. Di PPT tadi salah satu solusi menurut pemerintah yaitu dengan cara meminimalisir kasus terorisme dengan melakukan program deradikalisasi. Apa sih dari deradikalisasi itu? Terima kasih. Saya Lydia Priscilia Silaban dari absen 16, izin menjawab pertanyaan dari Miftah. Tadi pertanyaannya apa itu separatisme? Separatisme adalah suatu gerakan yang mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat puas. Permisi, saya Dia Flaria, nomor absen 8, izin menjawab pertanyaan Lailita. Tadi kan Lailita bertanya, apa sih deradikalisasi itu? Nah, deradikalisasi itu merupakan sebuah strategi atau tindakan yang bertujuan untuk menetralisir paham radikal bagi mereka yang terlibat terorisme dan para simpatisnya serta anggota masyarakat yang telah terekspos paham-paham radikal melalui redukasi dan resosialisasi serta menanamkan multikulturalisme. Gimana ya guys jawabannya? Baik, terima kasih jawabannya, Dek. Saya Reni Founder Gavrila, absen 31, ingin menjawab pertanyaan Nurlita Adela dari absen 28. Tadi kan pertanyaannya bagaimana cara mengatasi ancaman pertahanan dan keamanan negara. Nah, cara itu dengan cara menciptakan strategi untuk mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan membuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau SISHAN merata, di mana SISHAN merata merupakan bentuk usaha dari Indonesia untuk menjaga pertahanan dan keamanan di negara dan mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Contoh strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah yang pertama, satu, memperkuat pertahanan antar rakyat. Dua, tidak memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Tiga, senantiasa selalu hidup. Dengan demikian, strategi atasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah dengan membuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Contohnya memperkuat pertahanan antar rakyat, tidak memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa, dan senantiasa selalu hidup rukun. Gimana Nurlita jawabannya Rian? Baik, terima kasih Rian atas jawabannya. Baik, semua pertanyaan telah kami jawab. Terima kasih untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Semoga materi yang kami sampaikan bisa dimengerti oleh teman-teman. Terima kasih, kami pamit undur diri.